Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan suci Ramadan, program Ngabuburit hadir menemani waktu jelang berbuka puasa Anda. Berbagai cerita dan kisah Islami hingga kultum dari tokoh bangsa akan hadir selama 30 menit ke depan. Bersama saya Puri Anindita, kita simak Ngabuburit selengkapnya. Kita awali kisah Islami pertama dari Jakarta. Legenda heroik Pitung bagi warga Betawi tidak pernah lekang oleh waktu. Pitung dijuluki Robin Hood Betawi era kolonial yang merampok pejabat kolonial dan para tuan tanah untuk rakyat miskin. Dan kini satu-satunya peninggalan dari Pitung berada di kawasan Marunda, Jakarta Timur, sebuah rumah panggung kayu yang diyakini menjadi persinggahan Sang Jawara. Pitung adalah pesilat yang pernah sakit hati terhadap orang-orang kaya Belanda karena orang tuanya dirampok, lalu setelah dewasa melakukan perlawanan dengan cara mengambil barang-barang orang kaya Belanda lalu dibagikan ke orang-orang yang memerlukan begitu. Jadi kalau untuk orang Betawi, si Pitung itu bisa dibilang sebagai pahlawan. Ini adalah potongan adegan film layar lebar era 1970-an Si Pitung. Pemerannya Diki Zulkarnain. Diki sukses menciptakan imajinasi karakter Pitung Sang Jawara Betawi. Dikisahkan Pitung dengan bantuan sahabatnya Ji menghajar penjaga bayaran para tuan tanah dan serdadu Belanda. Untuk membantu orang-orang kampung, Pitung dan Ji merampok rumah Baba Longseng, tuan tanah yang mengambil sawah-sawah rakyat. Hasil rampokan kemudian dibagikan kepada orang-orang kampung yang miskin. Memang tak banyak bukti sejarah yang bisa menggambarkan sosok Pitung dengan jelas. Kisah Pitung menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di kalangan warga Betawi. Pitung digambarkan sebagai perampok berhati mulia, bertubuh gagah, berperilaku santun. Namun sosok Pitung justru muncul dalam surat kabar Belanda Hindia Olanda terbitan 16 Oktober 1893. Kala itu Hindia Olanda menulis berita penangkapan dan kematian Pitung dalam 2 kolom. Pitung disergap oleh kepolisian Belanda wilayah Tanah Abang. Surat kabar Hindia Olanda menyebutkan Pitung salah satu buronan kelas kakap polisi kolonial. Satu-satunya peninggalan Pitung adalah rumah panggung kayu yang kini menjadi situs bersejarah Marunda. Rumah ini bukanlah milik Pitung, melainkan milik tuan tanah bersuku Bugis yang disapa Haji Safiuddin, juragan tambak ikan. Pitung dipercaya singgah di rumah ini di dekade 1890-an. Karena ada informasi sejarah, si Pitung pernah singgah di sini. Walaupun singgahnya itu ada bermacam-macam versi, ada versi dia bersembunyi dari kejaran Belanda, keduanya dia memang bersahabat dengan Haji Safiuddin, versi ketiganya si Pitung merampok di rumah ini dan sampai sekarang itu masih dikaji terus yang benar itu yang mana gitu. Dan ini dibilang rumah si Pitung dan karena hanya satu-satunya situs yang masih ada yang pernah berhubungan dengan si Pitung. Kayunya sudah banyak yang diganti, bahkan tingginya pun sudah tidak asli lagi karena aslinya dulu tingginya tuh rata dengan tanah kakinya itu, tapi karena sering rob dahulu lalu oleh pemerintah Pemprov DKI ditinggikan seperti sekarang ini. Barang-barang di dalam itu sewaktu dijadikan cagar budaya tidak ada apa-apa, kosong. Dulu pernah saya kemari nggak seperti ini lebih bagus, lebih tertata gitu loh. Jadi ya enak lah gitu, nyaman. Kalau dulu saya pernah kemarin tuh masih ini belum ada ini. Udah berapa tahun kemudian, 10 tahun lebih lah. Baru ini lagi saya kemari. Harga tiket masuk ke rumah si Pitung sangat terjangkau, Rp5.000 per orang. Objek wisata ini buka pukul 8 hingga 4 sore dari Selasa hingga Minggu. Tentu saja Anda tak hanya bisa melihat rumah si Pitung, namun juga duduk santai bersama keluarga sambil menyantap kuliner khas Betawi, kerak telur. Yuli Horisman, Trisabdo Haji, JPM TV. Protokol kesehatan saat ziarah ke makam COVID-19. Sesaat lagi, tetaplah di Ngabuburit.